Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rika Pitya Channel. Dalam pembahasan video kali ini, saya akan membahas mengenai analisa isu secara mendalam menggunakan diagram Fishbone. Sebelumnya, subscribe dulu ya, supaya lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Nah, sebelumnya kan pada saat kita membuat rancangan aktualisasi ini, kita akan dihadapkan dengan berbagai macam isu, di mana isu itu kita pilih berdasarkan dari agenda 3. Jadi isu yang ada di tempat kerja kita pilih yang mana sih isu yang berkaitan dengan agenda 3. Nah, pada tahap identifikasi isu sendiri, setelah kita memilih beberapa isu, kita kan menggunakan teknik lapisan isunya. Misalkan saja nih ada 3 isu, lalu kita tapis menggunakan APKL atau USG. Kalau kita ingin mengetahui seberapa layak sih isu tersebut diangkat, maka kita menggunakan teknik APKL. Tapi kalau kita ingin mengetahui seberapa besarkah atau seberapa penting, seberapa prioritaskah isu tersebut, maka kita menggunakan teknik USG. Kalau di rancangan aktualisasi saya kemarin, setelah saya mengidentifikasi isunya, ada 3 isu, lalu saya menggunakan karena saya ingin mengangkat isu mana sih yang menjadi prioritas, maka saya menggunakan teknik USG. Nah, setelah isu tersebut ditapis, kita kan masuk ke penyebab isunya. Nah, untuk mengetahui penyebab isu inilah kita menggunakan diagram Fishbone. Sebenarnya berbagai macam ya, kalau kita ingin mencari hubungan antara isu. Kalau kita mencari hubungan isu, kita bisa menggunakan mind mapping. Kalau kita ingin mencari kelemahan, kelebihan, kekuatan isu tersebut, bisa menggunakan analisis SWOT. Tapi kalau kita ingin mencari penyebab isu tersebut, kita menggunakan diagram Fishbone. Nah, pada diagram Fishbone inilah kita dapat menemukan sebab dan akibat isu tersebut terjadi. Jadi dengan menggunakan alat bantu ini ya, alat bantu Fishbone ini, kita lebih menekankan hubungan sebab akibatnya, karena untuk mengetahui hubungan sebab akibat ini yang lebih tepat dan lebih baik kita menggunakan diagram Fishbone. Karena kalau kita menggunakan mind mapping, kita cuma mencari hubungan pada isu tersebut saja, hubungannya apa, atau kita di analisa SWOT kita cuma mengetahui kelebihan, kekurangan. Tapi kalau kita ingin mencari sebab akibat isu ini, kenapa ada isu ini, lebih tepatnya itu menggunakan diagram Fishbone. Nah, pada diagram Fishbone sendiri ini ada beberapa kok kategori yang bisa kalian sesuaikan dengan isu kalian. Kategorinya ini ada yang namanya kategori itu 6M. 6M itu ada mesin, metode, material, power atau tenaga kerja, manpower atau pekerjaan pikiran, pengukuran atau inspeksi, dan lingkungan. Atau kategori 8P ada produk atau jasa, price harga, place tempat, promotion promosi, people orang, proses, physical evidence atau bukti fisik, dan productivity dan quality, produktivitas dan kualitas. Atau yang lebih sederhananya lagi, kalian bisa menggunakan teknik 5S. Seperti yang saya gunakan ini, saya menggunakan teknik 5S. Nah, tapi di teknik 5S-nya ini bisa kalian sederhanakan aja. Kalau kalian cuma perlu 4, kalian bisa pecah saja kategorinya menjadi 4S. Yang mana yang memang kalian perlukan dalam mencari sebab akibat isu yang kalian angkat. Jadi tidak harus kelimanya ya kalian angkat. Kalau memang kalian memerlukan 4S, silahkan saja diadopsi saja 4S tersebut. Atau kalau kalian menggunakan 6M, yang kalian cuma pakai itu yang berhubungan dengan isu kalian 4M, boleh, bebas. Jadi jangan kalian berpikir kalau kalian menggunakan kategori 6M juga yang kalian tuangkan di diagram Fishbone, tidak.
Yang mana yang memang kalian pikir kategori tersebut berhubungan dengan isu kalian. Jadi karena di sini saya menggunakan teknik 5S, saya adopsi saja yang mana sih yang cocok dengan isu saya. Oh, ternyata yang cocok dengan isu saya itu hanya 4S saja. Saya ambillah kategorinya ini menjadi kategori 4S, yaitu surroundings atau lingkungan, suppliers atau pemasok, sistem atau sistem, dan skills atau keterampilan. Jadi cukup 4 saja, 4 cabang tulang ikannya. Oke, kita masuk ke diagramnya ya. Ini gambaran diagram fishbone sendiri. Kalau untuk materinya bisa kalian lihat di agenda 1 ya, di analisis isu kontemporer kalau tidak salah. Di situ ada materinya. Nah, di sini kan kelihatan nih, saya ngambil ada 4S. Penyebabnya itu saya cuma ngambil 4 aja. Ada surroundings, ada sistem, skill, dan supplier. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui penyebab ini masuk ke surroundings, masuk ke sistem, skill, atau supplier? Jadi kalau saya kemarin itu memang kalau kita lihat di agendanya, di modulnya itu tidak dijelaskan apa sih kategori surrounding itu yang seperti apa. Kita disuruh untuk berpikir sendiri di situ ya. Kalau kita berpikir sendiri kan berarti kita coba untuk mencari referensi yang lain nih. Kalau saya menghubungkan saja dengan arti dari penyebab itu sendiri. Nah, seperti contohnya di sini, saya kan punya isu nih, punya isu selama pembelajaran jarak jauh, karena saya seorang guru, saya melihat bahwa kehadiran siswa tersebut rendah. Jadi efektivitas belajarnya itu tidak maksimal, tidak optimal, turun. Karena selama ini ketika PJJ yang hadir untuk mengikuti PJJ itu sangat rendah. Nah, saya ingin mengetahui nih, apa sih penyebab siswa-siswa ini kok kehadiran mereka ini rendah, sehingga efektivitas belajar siswanya ini sangat rendah. Nah, penyebabnya inilah yang saya tuangkan ke diagram fishbone. Nah, kita lihat dulu ya. Untuk kita membuat diagram fishbone bisa kita langsung kita adopsi dari modul, yaitu kita gambarkan dulu apa sih penyebabnya. Penyebabnya yang pertama surroundings. Kalau surrounding ini kan lingkungan ya. Kalau lingkungan, kita coba lihat dulu lingkungan ini apa sih yang utamanya itu yang menyebabkan terjadinya kehadiran siswa ini rendah ketika PJJ, pembelajaran jarak jauh. Oh, lingkungan jelas. Pembelajaran jarak jauh kan disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pandemi COVID-19, karena sebelumnya kan dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Maka di lingkungan saya masukkanlah penyebabnya itu pandemi COVID-19. Jadi seperti itu cara berpikir kita. Lalu di sistem, kalau sistem ini erat kaitannya dengan peraturan, regulasi ya. Jadi kalau regulasi kan berarti ada undang-undang, ada aturannya. Nah, jadi saya masukkan saja penyebabnya di sini, yaitu aturan pelaksanaan PJJ. Aturan pelaksanaan PJJ ini kita lihat lagi. Ternyata masuk ke sistem, karena ini berhubungan dengan regulasi. Masukkan aja aturan pelaksanaan PJJ, maksudnya di sini kan undang-undang yang mengaturnya apa, jadi terlaksana PJJ ini, singkat saja. Lalu di skill sendiri, skill atau kemampuan ini saya hubungkan dengan skill seorang guru. Kemampuan seorang guru, kenapa jadi efektivitas belajar siswa ini rendah. Jadi di skillnya sendiri bisa kalian masukkan skill siswanya atau gurunya, tergantung isu kalian ya. Di sini saya lebih memfokuskan kepada
skill gurunya, yaitu media pembelajaran yang kurang inovatif. Jadi selama PJJ guru cuma memberikan materi, guru cuma memberikan soal, jadi menimbulkan kebosanan ketika mereka belajar. Media pembelajarannya sama sekali tidak inovatif. Kalaupun ada video, nyomot dari video orang, ngambil dari video orang. Jadi tidak ada keinginan oleh guru untuk membuat media pembelajaran yang inovatif, karena inginnya ya cepat aja gitu. Kasih materi, kasih soal, sudah. Jadi skillnya ini saya tekankan ke media pembelajaran yang kurang inovatif. Karena kenapa saya tekankan ke media pembelajaran? Karena nanti gagasannya sendiri saya menggunakan media pembelajaran, jadi ada baiknya kalian hubungkan juga nanti ide kalian tuh mau apa sih. Kalau gagasannya itu lebih fokus ke media, jadi kalian masukkan aja media itu di skill, atau metode pembelajarannya kalian masukkan aja di skill. Lalu di suppliernya atau pemasok, sudah jelas pemasok ini berhubungan juga dengan apa sih yang menyebabkan pembelajaran jarak jauh ini menjadi tidak efektif. Kalau pemasoknya sendiri saya hubungkan dengan jaringan ya, jaringan internet yang tidak merata. Jadi di daerah saya sendiri untuk melakukan Zoom itu sangat tidak mungkin. Kenapa sangat tidak mungkin? Karena ada beberapa daerah tempat tinggal siswa yang jaringannya tidak kuat. Memang ada jaringan mereka, tapi kalau untuk melaksanakan video conference itu sangat tidak memungkinkan. Jadi di suppliernya sendiri saya membuatnya menjadi jaringan internet yang tidak merata. Jadi dari 4 penyebab ini bisa kalian langsung ke akibatnya. Penyebabnya apa, akibatnya apa, langsung saja hubungannya dengan isu kalian. Jadi di penyebabnya ini tidak ada ketentuan apapun sebenarnya kalau di modul. Cuma kalian sendiri bagaimana kalian mencoba mencari referensi yang lain, atau menghubungkan dengan pikiran kalian. Oh, di lingkungan ini isu saya hubungannya dengan apa, di sistem apa. Kalau sistem aturan ya, oh gini. Kalau skill ini kemampuan baik skillnya dari diri kalian sendiri atau dari teman-teman ASN yang lain, silahkan. Suppliernya apa, pemasoknya apa. Jadi di sini setelah kita mengetahui penyebabnya apa, maka kita akan mengetahui akibatnya. Nah, dari penyebab ini kita langsung hubungkan ke akibatnya yaitu menurunnya efektivitas belajar siswa pada saat pembelajaran jarak jauh. Jadi kelihatan ya dari diagram fishbone ini penyebabnya apa, akibatnya apa itu kelihatan. Nah, lalu di sini, nah ini yang saya jelaskan tadi, bisa kalian jelaskan sedikit. Nah, kenapa sih kalian memasukkan kategori 4S itu sebagai penyebabnya? Nah, yang pertama kan ada lingkungan. Di sini saya terangkan sedikit. Pandemi COVID-19 menyebabkan dilarangnya pembelajaran tatap muka untuk mencegah klaster penularan di sekolah. Jadi yang menyebabkan kategori yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan ini pandemi COVID-19. Ini saya terangkan sedikit, tapi kalau untuk di diagram fishbone-nya kalian ringkas saja. Lalu sistem, seperti yang saya bilang tadi, sistem itu adalah aturannya. Kalau di sini saya langsung masukkan saja aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maaf ya. Keturun tadi. Oke, di sistemnya aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di sini saya masukkan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Jadi kalau di atas kalian sudah jelaskan aturannya, nanti kalau keterangan di bawahnya kalian jelaskan lagi aturannya yang mana sih, regulasinya yang mana, biar jelas fishbone kalian. Lalu untuk 3 pemasok ya. Untuk pemasoknya sendiri, terdapat beberapa siswa yang mengalami kendala teknis pada proses pembelajaran jarak jauh, yaitu tidak meratanya jaringan internet. Nah, jadi ini kan jaringan internet tidak merata, saya masukkan dong ke sini. Nah, pemasoknya singkatnya, keterangannya di bawah. Lalu keterampilan sendiri, nah seperti yang saya bilang tadi, kalau keterampilan ini erat kaitannya memang dengan skill kita. Kalau saya menghubungkannya dengan media pembelajaran yang diberikan itu
kurang inovatif. Media pembelajarannya kurang inovatif. Jadi efektivitas belajar ini menurun ya, sehingga siswa jenuh serta bosan saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi di sini ada 4 S yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal juga, untuk aturan apa yang harus diisi memang tidak dijelaskan di modul. Di modul cuma menjelaskan beberapa kategori yang bisa kalian adopsi, mau itu kategori 8P ya tadi, 8P, 6M atau 5S, terserah. Yang mana yang memang kalian rasa sangat erat berhubungannya dengan isu kalian. Kalau saya lebih ke 5S ya, karena lebih mudah saya membuatnya menggunakan isu saya, karena di penyebabnya sendiri itu berhubungan dengan 4S. Jadi dari 5S itu saya adopsi menjadi 4S, sehingga lebih mudah dalam saya mencari penyebab isu tersebut. Jadi yang harus kalian ingat sendiri, kalau memang kalian ingin mencari penyebab isu, kalian wajib menggunakan diagram Fishbone. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dengan video ini lebih mengerti bagaimana sih cara membuat diagram Fishbone untuk menganalisa isu secara mendalam. Jadi seperti itu. Mungkin referensi yang lainnya bisa kalian coba cari juga di video-video lain. Mungkin ada teman-teman yang juga men-share, atau di modul-modul yang lain juga yang bisa membantu kalian. Tapi kalau kalian lebih mengerti dengan penjelasan saya ya silahkan saja diikuti. Kalau isu kita juga kurang lebih, bisa juga kalian coba masukkan aja 4S secara lebih singkatnya. Kalau untuk cabang-cabangnya sendiri ini bebas ya sebenarnya. Kalian bisa menggunakan beberapa cabang nih di sini. Jadi kalau saya ini cuma satu aja tiap cabang tulang ikannya, nggak banyak. Terserah. Yang penting seimbang ya. Kalau di sini ada satu semua. Kalau tulang ikannya juga ada, di sini ada 2 tulang ikannya, di sini ada 2 juga. Jadi harus kalian seimbangkan agar penyebab dan akibatnya itu jadi nanti akan menjadi balance. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.